Dan salam bunga delimah yang jawab salam kita doakan husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمتي لا تشرك بالله شيئا دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'da. Yang kami hormati serta kami muliakan keluarga besar almarhum RM Badarudin bin RM Ali Anom. Yang kami hormati keluarga besar almarhumah Eli Sumaryati binti Muhammad Zari Makhdum, para alim pemuka masyarakat, pengurus jajaran pengurus beserta jamaah masjid raya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami, anak-anak kami semuanya yang besar tak kami himbau gelar yang hadir, tak dapat kami sebutkan nama satu persatu, insyaallah semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kemuliaan yang lagi mencet HP ucapkan alhamdulillah, yang lagi makan jeruk alhamdulillah, yang lagi nyender sambil makan alhamdulillah. Insyaallah yang nyender makan itu paling besar pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita dihadirkan Allah. Semua kita berkumpul dikumpulkan Allah dalam rangka yang pertama kita mengenang 40 hari atas meninggalnya almarhumah Eli Sumaryati binti Muhammad Zari Makhdum yang meninggal dunia dalam kurun usia 72 tahun lebih 5 bulan lebih 5 hari. Juga kita memperingati 5 tahun atas meninggalnya almarhum RM Badarudin bin RM Ali Anom yang meninggal dunia dalam usia 77 tahun lebih 7 bulan kurang 3 hari. Yang hadir kita semua karena Allah, kumpul kita karena Allah dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan bersama. Mudah-mudahan almarhumah ini akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, diterangi alam kuburnya, diterima amaliyah kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhai dan merahmatinya di alam kuburnya. Keluarga yang ditinggalkan 6 orang anaknya, 1 yang sudah almarhumah, 5 orang yang masih hidup, 4 orang anak menantunya dan 12 cucunya. Mudah-mudahan menjadi bekal yang terbaik bagi almarhumah semasa di alam kuburnya. Dan kita semua yang hadir di ruang tetangga, rekan dan saudara daripada almarhumah akan mendapatkan pelajaran yang terbaik dan akan mendapatkan nasihat dari musibah kematian ini. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua akan diingatkan tentang kematian. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya termasuk yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah akan berikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, diangkat masalahnya kalau lagi ada masalah, dilunaskan hutangnya yang lagi buntu dilapangkan, dan mudah-mudahan kita semua akan cepat dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Cak takut yang terakhir ini tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Malam ini hakikatnya kita sedang mengingat yang namanya kematian. Mungkin ketika kami jadi khatib di Masjid Raya, kami sudah sampaikan ini. 6 hal sesungguhnya kalau kita melakukan 6 hal ini, maka pada saat itu kita sedang apa? Kita sedang mengingat yang namanya hakikat kematian itu. Apa yang pertama hakikat mengingat kematian? Yang pertama hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Kira-kira ibu yang di dalam, ibu yang di luar, bapak yang di dalam, yang di luar, kira-kira tahu tidak kapan matinya? Tidak tahu. Tapi di dalam inilah banyak tanda mati. Tanda mati yang pertama kalau duduk nyender di kau. Yang kedua selonjor kaki. Dua. Yang ketiga udah tidur waktu dengar ceramah. Maka lengkaplah sudah. Itu cuma tanda mati. Tapi yang namanya mengingat kematian, mengingat sesuatu yang pasti datang, kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan dimatikan. Makanya rahasia mati itu 3, Pak. Yang pertama waktunya, yang kedua tempatnya, yang ketiga caranya. Waktunya kita tidak pernah tahu, tempatnya juga tidak pernah tahu, apalagi yang ketiga caranya. Ada yang sehat mati, yang sakit tidak mati-mati. Ada yang lagi dengar ceramah mati, yang ceramah mati. Satu. Yang kedua, hakikat mengingat kematian adalah hakikat mengingat sesuatu yang kalau datang tidak pernah terlambat. Bahkan kata sahabat Rasul, malaikat maut itu 70 kali nyingoi kita, Bapak Ibu. Berarti setiap 16 menit sekali dia datang ke hadapan kita. Yang lagi makan, malaikat maut nyingoi dia. Yang lagi mencet-mencet HP, itu juga. Yang lagi duduk nyender, nyingoi-nya. Mulai dari ujung itu. Jadi, begitu lewat depan pintu, kaget dulu karena dia lagi tegak. Yang duduk jingoknya. Mengingat sesuatu yang pasti datang, dan dia pasti datangnya tepat waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. 2. Yang ketiga, hakikat mengingat mati adalah hakikat mengingat sesuatu yang kalau dia datang, maka apapun aktivitas kita putus, Pak, di dunia ini. Ibu, Bu, kalau kamu sudah datang kematian, tidak usah lagi hadir majelis taklim. Bubar. Bukan, kan itu hakikat ingat mati itu. Kalau kita dalam hidup ini ingat mati, bahwasanya mesti sadar apa yang kita lakukan putus. Tidak usahkan yang maaf, Bu, yang kebaikan, keburukan pun putus. Pemain gap mati, tidak lagi main gap. Benar tak? Nah makanya ingat-ingat, mumpung hidup inilah ibu-ibu mesti ngurusi suaminya, mesti bakti dengan suaminya, betul. Bapak-bapak ketika hidup inilah dia menjual duit belanja dengan bininya, tapi begitu mati duit belanja tidak usah lagi menjual. Makanya kalau dua-duanya itu tidak lagi kepengen berbakti antara keduanya, mati baik. Berapa itu? 3 ya? Sekarang 5. Baca laku 4 itu benar. Hakikat mengingat kematian adalah hakikat mengingat yang kalau dia datang ada sakaratul mautnya. Ibu, sakaratul maut itu lebih sakit dari dikhianati suami. Bapak, sakaratul maut itu lebih sakit dari buntu. Sakaratul maut itu lebih sakit dari penyakit yang kita derita di muka bumi ini. Bahwasanya kata Rasulullah, datangnya sakaratul maut itu seperti apa? Seperti tusukan 300 pedang. Seperti apa? Seekor kambing dikuliti hidup-hidup. Seperti apa? Satu danghan, satu ranting yang berduri, kemudian dimasukkan yang namanya kain, kemudian ditarik pelan-pelan. Itulah sakitnya sakaratul maut. Nauzubillah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita minta kepada Allah dimudahkan sakaratul maut kita. Bahkan Rasulullah ketika sakaratul maut, dia pun berujar, ya Allah, kalau begini sakitnya sakaratul maut,
dosaku ya Allah, jangan kau timpakan kepada umatku. Bahkan Nabi pingsan berapa kali Pak, menahan sakitnya sakaratul maut. 4. Yang kelima, yang namanya mengingat kematian adalah mengingat sesuatu ketika kita mati, maka berpisah ruh kepada jasad ini. Yang lagi makan kue itu Pak, karena ruhnya masih di dalam jasadnya. Yang lagi nunggu-nunggu terakhir kaget dapat yang di depan Ustadz ini juga karena masih ada ruh dengan jasadnya. Ada keinginannya Pak, karena dia masih bersatu. Tapi begitu ditarik ruhnya dari jasadnya, maka meskipun dia dalam dunia penuh kehormatan kemuliaan, maka pada saat itu Pak, hilang kalau kehormatan kemuliaannya. Kalaulah didiamkan, naudzubillah, dia bagaikan bangkai dan tidak kadek reti dan rekonya. Ini yang cantik-cantik jilbabnya ini waktu hidup baik direkoi. Yang ganteng-ganteng bapak-bapak ini waktu mungkin dia masih menjabat uang hormat, kalau begitu mati, bahkan bininya ngomong pindah tuh bapak kau ini dari kamar, tidak boleh lagi Pak kita tidur dalam kamar kita. Bini kita pun tak galak lagi tidur dengan kita. Kenapa? Karena ruhnya sudah di. Makanya kita lihat Pak, kami sering menyaksikan uang mati Pak, tak lagi banyak tingkah. Nah, oh dia tak penting. Kenapa dia tak penting? Karena tak kata ruhnya lagi. Punya tangan dah baca megang, punya mata dah baca melihat, punya kaki dia dah baca berjalan lagi. Maka pada saat itu hakikat mengingat itu. Ingatlah Bapak Ibu, jangan bertingkah hidup kita ini. Jangan pecah-pecah hebatnya. Tadi waktu mati, sudah-sudahlah. Hebatnya kau, jagoannya kau waktu mati, diam. Kakek lagi. Yang keenam, terakhir dari yang pertama, lo panjang ini. 6 M. Nawar pun siapa? 10 tadi. Yang keenam, hakikat mengingat kematian adalah hakikat ketika kita keluar ruh pada jasad ini. Akhir kehidupan kita cuma 2 jalan Pak. Kalau dah husnul khotimah, su'ul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Itu ini bergantung dengan ujung akhir kita. Ketika ujung akhir kita baik, meskipun maaf mungkin banyak keburukan Pak, tapi ujung itulah yang menentukan. Bahkan meskipun mungkin baik Pak kita hidupnya, tapi begitu kita meninggal dunia dalam keadaan maaf bermaksiat, na'udzubillah Pak, bahwa selanjutnya perjalanan dia sangatlah berat. Makanya kita jangan pernah bangga dengan amal, jangan pernah putus asa dengan dosa yang pernah kita buat. Ngapa Pak? Makanya mana supaya dapat yang namanya husnul khatimah? Doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Mana supaya dapat husnul khatimah? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah beri aku rezeki taubat sebelum mati. Mana supaya tobat sebelum mati? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Duhai Rabb yang membolak-balikkan hati kami, balikkan hati kami kepada apa? Kepada ketaatan dan kepada agama. Jadi kita Pak kalau ingat mati ini hati-hati ya ibu-ibu, bu, hati-hati. Kalau nyegak lagi jangan nyegak niat, tapi sudah nyegak. Nah itu juga Bapak hati-hati kita melangkah Pak ya. Kita ini kadang dengar ada di sana ada organ tunggal, kita tidak pernah datang ke organ tunggal. Tahu-tahu hari itu kita kepengen datang ke organ tunggal. Hati-hati Pak. Mana tahu di organ tunggal itu kita dicabut nyawa kita. Makanya jangan landas kino. Kalau Allah meletakkan di mana ajal kita akan cenderung untuk datang ke tempat itu. Waspadalah. Satu. Ini bagian 1. Sekarang bagian 2 untuk siapa? Untuk anak-anaknya, keluarga besar. Ingat anak-anaknya yang 5 orang yang masih hidup, 4 anak menantunya, 12 anak cucunya. Kami ingatkan ya, bahwasanya sekarang ini orang tuamu ada di alam kubur. Ada nikmat yang utama yang kita berikan kepada orang tua kita, apa namanya? Ketika kita menjadikan diri kita anak yang soleh dan solehah bagi kedua wong tua kita. Apa ciri anak yang soleh dan solehah? Yang selalu mendoakan kedua wong tuanya.
dak kate guna segala apa yang ditunjukkan, harta banyak, pangkat jabatan. Begitu kita tidak sholat, nauzubillah, maka pada saat itu wong tua kita, meskipun anaknya banyak, keturunannya banyak, kata Rasulullah, dia adalah wong yang mandul. Kenapa? Anak dan cucunya, keturunannya tidak manfaat ketika dia meninggal dunia. Nauzubillah. Bawa kami nanya dengan bapak ibu, anak-anaknya, pernah kamu menunjuk wong tua kamu sehari 10 juta? Ada yang pernah menunjuk? Menunjuk 5 juta sehari, 2 juta, 1 juta, 500.000, 100.000 tiap hari ada. Ketika seorang anak yang selalu menjalankan sholat jamaah, kemudian dia sholat jamaah subuh setiap hari, maka pada saat dia melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh, maka dia akan memberikan dunia beserta isinya, bahkan lebih baik kepada kedua orang tuanya. Berarti dia ketika dia melaksanakan sholat jamaah di masjid 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, sholat sunat fajar, maka pada saat itu dia sedang memberikan dunia beserta isinya yang akan dikabarkan, disampaikan kepada orang tuanya yang ada di alam kubur. Mungkin kita banyak salah Bapak Ibu dengan kedua orang tua kita. Mungkin kita banyak durhaka, belum sempat kita minta maaf. Maka ketika amalan kebaikan yang kita berikan, kita tidak pernah meninggalkan sholat, doa, istighfar, ampunan diberikan kepada orang tua kita, maka dia akan mengenali dan dia akan mendapat kabar tentang diri kita. Maka meskipun kita maaf, nauzubillah, mungkin kita belum minta maaf, taruh kata dalam tanda petik, kita anak pernah durhaka dengan orang tuanya, maka dengan keridoannya karena mendapatkan kebaikan dari anaknya, maka orang tua kita akan memaafkan kita. Ya Allah, kau tolong 5 orang anaknya yang masih hidup, 4 anak menantunya, 12 cucunya. Engkau adalah bekal yang terbaik buat almarhumah di alam kuburnya. Tidak kati kepengen orang tua itu kecuali aku ketika dia dalam sholatnya dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma gfirlaha, Allahumma arhamku, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlaha. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi dia ya Allah. Maka ketika engkau mengangkat tanganmu, engkau menjadi anak yang saleh dan soleha, maka insya Allah orang tuamu akan terhindar dari yang namanya azab kuburnya Allah. Karena apa? Karena anaknya selalu mendoakan di setiap sujud pada saat dia melaksanakan sholat yang 5 waktu. Satu. Yang kedua, yang ditunggu oleh wong tua di alam kubur selain doa dan istighfar, apa yang ditunggunya? Pak, amal soleh. Kalau anak-anaknya beramal soleh, apapun bentuk kebaikannya, maka otomatis wong tuanya akan dapat kebaikan juga, pahala yang sama. Maka ingat-ingat ya, anak-anaknya selalulah berbuat baik, karena kebaikanmu itu akan dikabarkan dengan dia di alam kuburnya. Dan ketika dia mendapatkan itu, insya Allah dia akan ridho kalian sebagai anak-anak. Yang ketiga, yang paling disukai oleh wong tua kita apa Pak? Ketika kita memberikan kebaikan, apa yang ketiga? Jaga silaturahim. Kepada siapa Pak? Kepada orang yang pernah dalam hidup almarhum almarhumah selalu dijaganya tali silaturahim. Berikan kebaikan yang banyak. Karena sesungguhnya mungkin almarhum almarhumah punya keluarga besar. Tolong ananda-anandanya. Mungkin ada yang namanya bibinya, uangnya dan lain sebagainya. Maka jalin terus. Ada kawannya yang selama ini dia selalu kunjungi, anak-anaknya kunjungi juga. Dalam rangka apa? Dalam rangka meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh kedua wong tua. Tapi ingat, wong tua kita juga adalah manusia biasa. Dia pasti punya salah, dia mesti punya alfa dan khilaf. Maka tugas anak-anaknya, kalau mungkin dulu wong tuanya belum sempat dia untuk meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah dia berbuat salah, maka tugas keluarganya datangi wong itu, minta maafkan atas nama almarhum almarhumah, supaya apa Pak? Supaya putuslah mungkin kejahatan kezalimannya, karena barokah kebaikan anak-anaknya selama hidupnya. Kalau wong tuanya ada meminjam belum dibalikkan. Kalau dia pernah punya utang, bayarkan utangnya dari hartanya. Kalau dia pernah berjanji, maka tunaikan janjinya. Mungkin dia pernah ngomong, tolong tadi kalau aku meninggal dunia, ingat-ingat dengan Ustaz Ghazali. Umpama emak atau emas 5 suku, unjuk ke dia pecah 4 suku, umpama maka laksanakan itu. Tapi tunjukkan itu jangan lebih seperti hartonya. Kalau seperti hartonya itu 2/3 itu, yang paling berhak yang darimu adalah ahli warisnya. Maka benarlah kata Pak ayahanda kita, kakanda kita tadi,
Apa selanjutnya masalah harta, ya. Biasanya kalau wong tua lah sudah meninggal dunia, barulah keciren dan nampak mana watak saudara-saudara kita. Ada yang jadi mak lampir yang betino, ada yang jadi gerandong. Itu oleh karena apa? Maaf, nauzubillah, tolong anak-anaknya hati-hati dengan yang namanya masalah harta. Kenapa harta ini kadang jadi apa, Pak? Pemutus tali silaturahim. Maka anak-anaknya yang 5 orang itu, 2 laki-laki, 3 perempuan. Ingat-ingat ya, apapun harta yang ditinggalkan oleh wong tuamu, maka kalian berlima itu berhak untuk apa? Untuk menentukan sikap terhadap harta itu. Tapi jangan pernah ada yang mana merasa paling berhak di antara wong 5 itu. Mentang-mentang dia ayu tua ngomong, pokoknya emas-emas ini punya aku, tak pacar yuk. Uji anak lanang tua, pokoknya tanah ini punya aku, dak pacakak. Pokoknya kau nak nurut-nurut dengan aku yang kuatur, kau nerima tidak pacak. Wong 5 itu berhak menentukan apa jalan arah harta itu. Kalau memang kamu kepengen membagikan, maka ingat-ingat Pak, syariat sudah mengajarkannya bahwasannya membagi harta waris itu ikutlah jalannya Allah dan Rasulullah. Maka mengapa Allah mengatur yang namanya bagiannya? Karena manusia kalau megang kalkulator yang paling berat itu kalau sudah bagi. Kenapa, Pak? Karena manusia kecenderungannya kalau boleh dia mungkin paling banyak. Oh, dia lah berduit. Hati-hati, yang berduit itulah yang kadang paling banyak dalam mintanya. Oh, dia ngerti agama. Kadang yang ngerti agama itulah juga galak itu. Makanya kalau kita yang namanya Bapak Ibu bagi harta waris, tolong hilangkan, kesampingkan. Yang penting apa? Yang penting keluarga kita tetap rukun. Kalaulah kata Allah dan Rasulullah seperti itu bagiannya, meskipun emakmu itu meninggalnya di tangan kau lah banyak keluar duit untuk berobatnya, bukan menjadi sebab kau yang nanggung harta warisnya paling banyak. Waspadalah. Kami selalu sampaikan, Pak, ini kalau ini banyak nih masalahnya. Yang namanya waris ini memutuskan tali silaturahim, adik-beradik. Yang ujung-ujungnya apa, Pak? Pecah, Pak. Padahal apa? Padahal yang namanya reto itu, ya Allah, kalau Allah belum berkehendak juga, Pak, ya. Kadang kita punya harta pun kita dapat bunuhnya, betul. Di dalam ini banyak, Pak, kue, tapi yang dibuka yang di depan baik, yang di tengah yang banyak itu belum dibuka buku. Itulah. Padahal punya kita galau ini. Tapi kenapa yang di depan baik, buah baik yang dibuka belum dimakan itu kucing? Kenapa, Pak? Nah itulah ibaratnya harta. Kadang kita kumpul baik, kadang kita pun tidak bisa juga menikmatinya. Maka dalam hal ini, Pak, tolong ingat-ingat ya, harta itu kadang, Pak, akan memberikan apa, Pak? Kadang membuat kita lalai baik dalam kehidupan kita. Iya kan? Oleh karena di depan ada kota, lah mulai kamu lalang ceramah di kota terus. Itulah nikmat yang kadang melalaikan. Begitu Ustaz Ramo sudah mulai di kota itu. Kenapa Bapak Ibu tenang? Tidak usah khawatir masalah rezeki. Meskipun kamu ini dekat dengan kota, dipastikan yang jauh dengan kota yang bakal dapat duluan. Sudah tidak usah apa terlalu berharap ya. Apa yang ada tolongnya, yang ada makanan makan be dulu. Tidak usah berharap yang di depan ini. Ngapa hanya berharap ujung-ujungnya yang di depan kecil, di depan yang terakhir juga tidak dapat. Kalau Ustaz tidak pernah apa? Ngapa Ustaz tidak pernah mikirkan itu? Kamu nak makanlah kamu nak dapatlah. Karena Ustaz yakin panitia anak keluarga sudah nyiapkan untuk usaha. Amin ya Rabbal. Kami ada maulid sudah agak jauh. Dan terakhir. Hah? Gak berkeringat ini. Yang terakhir untuk kita yang masih hadir ini, tolong ya Bapak Ibu, tolong ya, mulai kita tarik dari dunia ini. Yang ada segino. Iya, kalau lah tua, udah usah lagi pakai legend. Kalau lah sudah tua, udah usah lagi banyak tingkah. Kalau tua, cara tua, ya dah.
Gak usah nak berlari di PTC itu jalan lah ya. Cuman ngajak uang rumah. Ini banyak kadang bapak-bapak lah tua dewean jalan, Pak, bukannya jalan, ngawas. Misalkan dekat PTC Pak rumah, banyak kadang uang tua itu, oh Pak semangatnya Pak, jinggot. Iya, coba ajak bininya supaya pandangan itu sejak. Kalau ada bininya, dia jinggot bininya dulu Pak, dan jinggot uang itu, jinggot bininya begitu bini muncul, ada jadi. Nondo, baik. Makanya kalau berjalan pagi lah sudah tua bawa tas. Begitu jingok keindahan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu jingok maksiat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu dapat apa maknanya Bapak Ibu, kita tidak tahu di mana di bumi mana kita dimatikan ya. Maka siapa yang mengingat kematian itu dapat 3 Pak. Yang pertama dia akan bersegera bertobat. Yang kedua dia akan bersegera beramal, tidak akan nunda-nunda amalnya. Tapi apa yang ketiga yang paling penting, dia akan menerima apapun yang Allah berikan. Dia ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Kenapa Pak dia ridho? Ya cacat orang mati kenapa? Orang mati itu ridho Pak, meskipun dalam hidupnya bertingkah, begitu dia mati ridho itulah. Dibuka bajunya dia, dimandikan dia, dibungkus dia, dimasukkan dalam tanah. Dia tidak pernah ada yang menculat Pak, tidak pernah. Berarti apa? Kalau kita belajar dari wong mati, sesungguhnya Pak, apa yang di pojok bumi ini dengan kalau kita ke kuburan kandang kawat, di bawah itu sama keadaannya seperti kita ini Pak. Di bawah itu ada ustaz, ada tak? Ada. Ketua masjid, Pak RT, ada. Ibu-ibunya ini, ibu-ibu yang diam, ada. Bapak yang kanji, ada. Bapak yang alim, ada. Semuanya di bawah, yang kaya, ada. Pejabat, ada. Yang paling buntu, ada. Begitu masuk ke bawah itu Pak, semuanya tenang. Tidak lagi banyak olah, diam baik. Meskipun kalau di dunia dia galak kepala 2 laki bini, begitu dikuburkan berdua, tenang, senyap. Makanya Pak, sering-sering kita datang ke kuburan, sering-sering kita datang melihat wong mati. Kalau kawan kita mati, Bu, kalau ada kawan kamu mati, buka jenazahnya, kau cium keningnya. Ibu dengan ibu Pak, bukan kamu. Kamu laju atas sarang ini, lajulah ibu-ibu kamu cium, buka. Kalau dia masih keluarga kita dan kita dekat dengan dia, buka Pak. Kemudian lihat wajahnya, cium keningnya. Di situ kita akan merasakan bahwasannya dekat niang Pak. Mungkin kemarin dia baru duduk di sebelah kita pakai jilbab hitam. Lagi minum, mulai menjurus, iya kan? Siapa tahu? Tidak pernah tahu. Coba kalau ada orang mati kita pasti ngomong, siapa yang mati? Ibu itu. Ya Allah, semalam duduk dekat aku. Siapa yang meninggal? Oh itu. Oh iya, dia bawa anggur dari rumah itu semalam. Apa yang diingat uang waktu kita mati? Kebaikan dan keburukan. Dibicarakan Pak. Makanya tebar kebaikan. Jangan sampai setelah kita meninggal masih keburukan disebut bohong. Jadilah kita penebar kebaikan Pak. Kalau kita mati, yang dikenang bohong cuma kebaikan kita. Yakin Pak, segala macam apa yang kita kumpulkan di dunia ini pada akhirnya kita tinggalkan. Harta kita tinggalkan, anak kita tinggalkan. Harta yang baik yang kita sedekahkan itu akan turut dengan kita. Anak yang soleh, solehah itu yang akan menyertai doanya dengan kita. Tapi begitu kita mati, maka kalaulah maaf, dakati yang menyertai di bawahnya tidak Pak. Wong mati pasti bawa apa-apa. Tapi yang apa-apa itu bukan dia bawa, tapi menyertai dia. Apa? Amal baik dan amal buruknya. Ingat Pak, dia akan datang di hadapan kita ketika kita sudah mati. Kalau dia ada amal baiknya akan bantu dia di alam kubur. Pun sebaliknya amal buruknya akan datang yang terus akan apa Pak? Memberikan keburukan selama dia di alam kubur. Ingat Pak ya, selama-lama Bu dengar ceramah ini, yakin Pak dengan ceramah ini pasti ada berhentinya. Jelas dan pasti ada harapannya. Terakhir kita akan dapat yang di depan ini. Tapi menunggu di alam kubur itu naudzubillah, menunggu tanpa kepastian paling tidak lemah. Iya kalau kita dapat nikmat, kalau kita kena siksa. Ingat Pak, di bawah itu kita tidak kati wong dalam. Malaikat mungkar nakir bukan JS kita, bukan sanak famili kita. Ingat ya,
di dunia ini kita masih macam minta tolong Pak, tapi di bawah itu gitu kau turun, tunggulah uji malaikat itu, tunggulah kau turunlah, ladas kau di dunia kau embek duit rakyat, kau embek ladas-ladas, tunggulah, ini dia kelepak, kelepuk, uang dibujuk, lemak makan di harto gitu, itu di bawah susah Pak, maka jangan hati-hati, pada saatnya akan datang masa itu, maka bersegeralah kita bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah, kalau panjang pendek dewek, kalau pendek jangan dewek, kalau salah jangan simpan dalam hati. Kalau ada omongan ustaz yang salah, jangan diomongi, tapi simpan kartu mentari. Kalau ceramahnya demen, pas 100 hari diundang lagi. Daun ubi kayu biji selasi, thank you, terima kasih. Mudah-mudahan berkenan Bapak Ibu. Jadi ingat-ingat anak-anaknya ya. Ingat yang kita semua hakikat mengingat kematian 6 tadi ya. Ingat-ingat itu urutan Pak sampai itu dicabut husnul khotimah atau suul khotimah. Yang kedua anak-anaknya ingat-ingat ya. Selalulah sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Doakan orang tuamu, beramal baiklah, jaga silaturahim terhadap hartonya, tolong tunaikan secara syariat. Dan buat kita, ingat-ingatlah Pak ya, kalau kita hadir di tempat orang mati, sekarang kita main ini kita hadir, kita alhamdulillah, kita tidak tahu Pak, kita berlindung kepada Allah. Berapa hari lagi mungkin uang akan datang ke rumah kita, tidak pernah kita tahu. Maka bersiaplah ya, dengan persiapan apa Pak? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.